Assalamualaikum, sahabat sejuta pahlawan. Sekarang tanggal 14 dan Yops. Hari ini adalah hari Valentine Day. Jujur deh, masuk bulan Februari tuh rasanya pink banget gak sih? Dimana-mana ada promo coklat, bunga mawar, harganya mendadak selangit. Dan timeline medsos kita penuh sama konten-konten romantis yang kadang bikin kaum jomblo atau pejuang garis keras jadi makin ngerasa sepi. Hehe, tapi pernah gak sih lo kepikiran di tengah gempuran hype hari Valentine ini? Sebenarnya posisi kita sebagai muslim tuh di mana? Kadang ada yang bilang, cuma seru-seruan doang kok, kan cuma kasih coklat. Tapi di sisi lain banyak juga yang ngingetin kalau ini ada sejarah gelapnya atau bahkan urusan akidah. Nah, buat kita yang ada di rentang usia produktif yang lagi transisi dari remaja ke dewasa, atau bahkan yang sudah berkeluarga, penting banget buat kita punya stance atau sikap yang jelas. Kita nggak mau cuma jadi kaum ikut-ikutan tanpa tahu dasarnya kan? Di video kali ini kita bakal kupas tuntas secara santai tapi berisi. Apa sih sebenarnya pandangan Islam soal Valentine? Benarkah Islam itu anti kasih sayang? Atau justru Islam punya standar yang jauh lebih keren soal cinta? Stay tune karena kita bakal bahas sejarahnya yang jarang orang tahu. Dalilnya sampai gimana cara kita tetap jadi muslim yang keren dan penyayang tanpa harus kehilangan identitas. Yuk, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke mesin waktu. Kita tarik mundur jauh ke masa Romawi kuno, sebelum agama Kristen masuk ke sana secara resmi. Pernah dengar nama Lupercalia? Kalau sekarang 14 Februari identik dengan yang manis-manis. Dulu antara tanggal 13 sampai 15 Februari orang Romawi punya ritual yang jujur aja cukup liar. Festival ini diadakan untuk menghormati Luperkis, dewa kesuburan dan pelindung ternak dari serigala. Tapi ada juga yang bilang ini untuk menghormati Lupa, serigala betina yang dalam mitologi mereka menyusui pendiri kota Roma, Romulus dan Remus. Lalu apa yang mereka lakukan di festival ini? Nah, disinilah letak perbedaannya dengan hari kasih sayang modern, ritual pengorbanan. Para pendeta yang disebut Luperci berkumpul di gua suci Lupercal. Mereka mengorbankan kambing sebagai simbol kesuburan dan anjing sebagai simbol penyucian. Ritual darah. Darah hewan tadi dioleskan ke dahi para pemuda, lalu dibersihkan dengan wal yang dicelupkan ke susu. Dan anehnya, para pemuda ini diwajibkan tertawa saat ritual ini berlangsung. Tradisi cambuk di strips of hide. Ini bagian yang paling kontroversial. Kulit kambing yang dikurbankan dipotong-potong menjadi cambuk kecil yang disebut Februa. Asal kata bulan Februari, para pemuda ini kemudian lari keliling kota sambil mencambuk wanita yang mereka temui. Percaya atau enggak, para wanita saat itu justru antre untuk dicambuk karena mereka yakin ritual ini bakal bikin mereka subur dan memudahkan proses melahirkan. Lotre, jodoh. Di akhir festival, ada tradisi di mana nama-nama wanita dimasukkan ke dalam kotak. Lalu para pria mengambil satu nama secara acak. Pasangan yang terbentuk dari undian ini bakal jadi pasangan selama festival berlangsung atau bahkan sampai setahun ke depan. Nah, dari sini kita bisa lihat kan, Lupercalia itu murni ritual paganisme. Ada unsur pemujaan dewa, ramalan, dan tindakan yang kalau kita lihat dari kacamata syariat Islam, jelas jauh dari nilai kesopanan dan ketauhidan. Lalu, gimana caranya ritual yang brutal ini bisa berubah jadi hari yang penuh bunga dan coklat? Jawabannya ada di strategi penguasa agama saat itu untuk menghapus tradisi lama. Tapi, itu bakal kita bahas di segmen selanjutnya tentang siapa sebenarnya sosok Valentine itu. Setelah kita tahu betapa liarnya festival Lupercalia, sekarang muncul pertanyaan. Terus, siapa itu Valentine? Kok namanya bisa menggantikan festival sebesar itu? Jujur, kalau kita cari di sejarah, sosok ini agak misterius. Bahkan pihak gereja pun punya beberapa versi tentang siapa dia. Tapi, ada satu cerita yang paling nyambung sama kenapa dia dianggap pahlawan cinta. Dahulu ada peristiwa pemberontakan terhadap Kaisar Claudius II yang sangat dramatis. Kita geser ke abad ketiga Masehi. Saat itu, Kekaisaran Romawi lagi sibuk-sibuknya perang. Kaisar yang berkuasa, Claudius I atau yang dijuluki Claudius, the Cruel Kaisar, yang kejam, punya ambisi besar buat punya pasukan militer
yang tak terkalahkan. Nah, kaisar ini punya teori unik. Dia percaya kalau prajurit yang lajang itu jauh lebih hebat di medan perang dibanding prajurit yang sudah punya istri dan anak. Kenapa? Karena mereka nggak punya beban pikiran atau rasa takut kehilangan keluarga. Akhirnya Claudius ngeluarin aturan gila. Pernikahan bagi pria muda dilarang keras. Disinilah muncul seorang pendeta bernama Valentinus. Dia ngerasa aturan ini nggak manusiawi dan bertentangan sama nilai kasih sayang. Secara diam-diam dan berisiko tinggi, Valentinus tetap menikahkan pasangan-pasangan muda yang lagi jatuh cinta di bawah bayang-bayang kegelapan. Bayangin, dia melakukan ini di tengah ancaman hukuman mati. Benar-benar secret wedding yang sangat berbahaya. Tapi yang namanya rahasia, lama-lama terbongkar juga. Valentinus ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Selama di penjara, ada legenda menarik. Dia berteman dengan putri dari sipir penjara yang buta. Konon, lewat doa dan mukjizat, dia menyembuhkan mata gadis itu. Sebelum dieksekusi pada tanggal 14 Februari Ruari, dia sempat menulis sepucuk surat perpisahan buat gadis itu dan menutupnya dengan kalimat, "From your Valentine." Kalimat yang sampai sekarang masih sering dipakai di kartu-kartu ucapan kan. Valentinus akhirnya dihukum mati dipenggal karena menolak melepaskan keyakinannya dan tetap membela hak orang untuk menikah. Ratusan tahun kemudian, tepatnya tahun 496 Paus Gelasius menetapkan 14 Februari sebagai hari penghormatan buat dia sekaligus taktik cerdik untuk menenggelamkan sisa-sisa festival Lupercalia yang kita bahas tadi. Poin pentingnya di sini, secara historis, sosok Valentine ini adalah seorang martir, orang yang mati demi membela agama atau keyakinannya. Jadi, perayaan ini sejak awal memang kental dengan identitas agama tertentu, bukan sekadar perayaan cinta yang netral atau universal. Ini yang jadi salah satu poin kenapa dalam Islam kita harus kritis, karena kita merayakan sosok yang disucikan dalam keyakinan lain. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Politik di balik sebuah hari raya. Mungkin lo berpikir, gimana caranya ritual liar kayak Lupercalia bisa berubah total jadi hari peringatan Santo? Jawabannya, bukan karena masyarakat tiba-tiba lupa, tapi karena ada strategi dari penguasa agama saat itu. Hal ini menjadi dilema di antara pemimpin agama sejak zaman dahulu. Pada abad kelima, pengaruh agama Kristen mulai mendominasi kekaisaran Romawi. Tapi masalahnya, tradisi Lupercalia itu sudah mendarah daging. Rakyat susah banget buat lepas dari kebiasaan pesta pora dan ritual kesuburan itu. Paus Gelasius I yang memimpin saat itu sadar kalau dia nggak bisa cuma sekadar melarang. Kalau cuma dilarang tanpa kasih alternatif, rakyat bisa memberontak atau tetap melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya, ada istilah strategi take over kristenisasi. Maka, pada tahun 496 Masehi, Paus Gelasius I mengambil langkah berani. Dia secara resmi melarang festival Lupercalia karena dianggap sebagai diabolical atau setan atau pagan. Tapi, biar rakyat nggak sedih kehilangan hari libur dan perayaan mereka, Paus memindahkan tanggal peringatan Santo Valentinus ke tanggal 14 Februari Ruari, tepat di jantung waktu perayaan Lupercalia dulu. Ini yang dalam sejarah disebut sebagai kristenisasi tradisi pagan. Tujuannya jelas, mengalihkan fokus dari memuja Dewa Lupercus ke menghormati martir Kristen Santo Valentinus, menyaring budaya, mengambil kerangkanya hari perayaan, tapi mengubah isinya, makna, dan ritualnya. Sekarang, kenapa hal ini penting buat kita? Disinilah poin krusialnya bagi kita sebagai Muslim. Dari fakta sejarah ini, kita belajar bahwa Valentine's Day bukan sekadar budaya barat yang netral. Ini adalah produk dari rekayasa sejarah dan teologi agama lain untuk menggantikan tradisi syirik, paganisme dengan tradisi mereka sendiri. Dalam kaidah Islam, kita punya prinsip yang jelas tentang hari raya. Setiap umat punya hari rayanya masing-masing. Kalau kita ikat-ikatan merayakan hari yang secara sengaja dibuat untuk kepentingan teologisis agama lain, disitulah identitas kita sebagai Muslim mulai dipertanyakan. Jadi, Valentine itu nggak lahir secara alami, tapi diciptakan sebagai alat diplomasi budaya dan agama pada zamannya. Kitab-kitab klasik menggambarkan bahwa Khidir memiliki kemampuan untuk mengubah rupa. Beliau seringkali muncul dalam wujud seorang kakek tua yang bersahaja, pengemis yang lusuh,
atau bahkan sosok bangsawan yang berwibawa. Namun, para ulama memberikan isyarat unik untuk mengenalinya. Telapak tangannya terasa sangat lembut tanpa tulang, dan ibu jarinya memiliki denyut yang berbeda dari manusia biasa. Meski demikian, esensi pertemuannya bukan pada fisik, melainkan pada pesan atau doa yang beliau tinggalkan, yang biasanya mampu mengubah jalan hidup seseorang secara drastis. Namun, narasi ini tidaklah tunggal. Kelompok ulama lain dipelopori oleh Imam Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Ujalah fi Al-Ikhbar an Ad-Dajjal dan didukung oleh Ibnu Katsir, berpendapat bahwa Nabi Khidir telah wafat. Argumen mereka berpijak pada ayat Al-Quran bahwa tidak ada manusia sebelum Nabi Muhammad yang diberikan kekekalan hidup, serta hadis tentang masa 100 tahun setelah zaman Nabi. Mereka memandang bahwa kisah-kisah pertemuan tersebut lebih banyak bersumber dari riwayat Israiliyat atau pengalaman subjektif yang tidak bisa dijadikan dasar hukum mutlak. Terlepas dari perdebatan mengenai hayat atau wafatnya beliau secara fisik, sosok Nabi Khidir tetap hidup sebagai simbol intervensi ketuhanan. Keberadaannya di sekitar kita memberikan pesan filosofis yang kuat bahwa Allah tidak pernah membiarkan hamba-Nya berjalan sendirian. Selalu ada bimbingan-bimbingan rahasia, pertemuan-pertemuan yang tanpa kebetulan, dan hikmah yang tersembunyi di balik kejadian yang tidak kita sukai. Nabi Khidir adalah pengingat bahwa keajaiban itu nyata, dan bimbingan Tuhan seringkali datang melalui sosok yang paling tidak kita duga. Kalau kita ngomongin Valentine, nggak afdol rasanya kalau nggak bahas sosok bayi kecil bersayap yang bawa busur panah. Kita mengenalnya sebagai Cupid. Mungkin di mata kita sekarang, dia cuma maskot lucu yang ada di bungkus coklat. Tapi, kalau kita bedah sejarahnya, sosok ini punya akar teologisis yang sangat kuat dalam kepercayaan pagan. Asal-usul Valentine dari Eros ke Cupid. Cupid sebenarnya bukan bayi lucu dari lahir. Di mitologi Yunani kuno, dia dikenal sebagai Eros, dewa cinta yang digambarkan sebagai pria muda yang tampan dan punya kekuatan berbahaya. Eros adalah anak dari dewi kecantikan, Aphrodite. Dia bisa memanipulasi perasaan dewa maupun manusia lewat panahnya. Panah emas buat bikin orang jatuh cinta, dan panah timah buat bikin orang benci. Jadi, aslinya dia adalah sosok dewa yang mengendalikan emosi manusia secara paksa. Perubahan wajah di era Romawi. Saat bangsa Romawi mengambil alih mitologi Yunani, Eros berubah nama jadi Cupid, anak dari Dewi Venus. Di era inilah penggambarannya mulai berubah dari pria dewasa menjadi anak kecil atau bayi bersayap yang menggemaskan, atau yang sering disebut sebagai putih dalam dunia seni. Simbolisme yang bertentangan dengan tauhid. Kenapa ini penting banget buat kita bahas? Dalam Islam, konsep tauhid mengajarkan bahwa segala sesuatu termasuk perasaan cinta, kasih sayang, dan jodoh adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggunakan simbol Cupid meski cuma buat hiasan, sebenarnya menghidupkan kembali personifikasi dewa dalam urusan cinta. Di mitologi, Cupid adalah Tuhan kecil yang menentukan siapa mencintai siapa. Di Islam, kita berdoa kepada Allah untuk mendapatkan cinta yang berkah. Memasukkan simbol makhluk gaib yang dianggap punya kekuatan magis dalam urusan hati adalah bentuk pengikisan akidah secara halus. Kita mungkin ngerasa, cuma gambar. Tapi secara sadar atau enggak, kita lagi melestarikan simbolisme dua-dua yang dulu disembah oleh kaum pagan. Islam sangat menjaga agar umatnya enggak terjebak dalam simbolisme syirik. Inilah alasannya kenapa pernak-pernik Valentine yang penuh dengan gambar Cupid bukan sekadar urusan estetika, tapi ada urusan keyakinan di baliknya. Setelah kita bedah sejarah dari zaman Romawi sampai mitologi Cupid, sekarang saatnya kita tarik kesimpulan secara syariat. Kenapa sih banyak ulama kita dengan tegas memberikan lampu merah buat perayaan ini? Alasan fundamentalnya bukan karena Islam anti kasih sayang, tapi karena masalah akidah dan tauhid. Mari kita bedah lebih dalam. Pertama, akar sejarah yang syirik. Pemujaan dewa, seperti yang kita bahas di awal, Valentine bukan tradisi yang muncul dari ruang kosong. Akarnya adalah Lupercalia,
sebuah ritual pagan untuk menghormati dewa kesuburan. Dalam Islam, meyakini adanya kekuatan selain Allah yang mengatur nasib, kesuburan, atau jodoh seperti dewa Lupercus atau Cupid adalah bentuk syirik. Meskipun sekarang kita merayakannya cuma buat seru-seruan. Islam mengajarkan kita untuk sangat berhati-hati dengan asal-usul sebuah ritual. Sesuatu yang bermula dari pengagungan dewa-dewa palsu tidak sepatutnya diadopsi oleh kita yang bersaksi bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kedua, menghidupkan tradisi martir agama lain. Setelah era pagan lewat, Valentine berubah menjadi hari penghormatan bagi Santo Valentinus. Dalam kacamata Islam, ini adalah perayaan keagamaan ID milik umat lain. Islam telah memberikan kita dua hari raya yang luar biasa, Idul Fitri dan Idul Adha. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa setiap kaum punya hari rayanya masing-masing. Ketika kita merayakan hari suci agama lain, secara tidak langsung kita ikut melegitimasi dan menghidupkan syiar yang bukan berasal dari ajaran Islam. Ketiga, bahaya laten akulturasi budaya syirik. Mungkin ada yang berargumen, tapi kan niat gue cuma kasih coklat ke pasangan. Sahabat, dalam Islam, niat baik saja tidak cukup jika caranya salah. Mengambil simbol-simbol yang berasal dari akar kesyirikan seperti gambar Cupid atau merayakan tanggal yang dikeramatkan kaum pagan bisa mengikis sensitivitas iman kita. Kita diajarkan untuk menjaga jarak dari segala hal yang berbau kesyirikan, sekecil apapun itu, karena syirik adalah dosa yang paling besar dan sangat dijauhi oleh setiap muslim yang ingin menjaga kemurnian tauhidnya. Keempat, kesimpulan tengah. Jadi, bukan coklatnya yang jadi masalah utama, tapi keterikatan sejarah dan makna teologisis di balik tanggal 14 Februari itulah yang membuatnya menjadi sesuatu yang dilarang. Kita nggak mau kan ibadah kita selama ini terganggu hanya karena kita ikat-ikatan tradisi yang akarnya justru menentang ketauhidan. Masuk ke poin yang sering banget kita dengar tiap kali bahas Valentine, yaitu tasyabuh. Tapi apa sih sebenarnya tasyabuh itu? Dan kenapa kita sebagai anak muda muslim harus peduli? Apa kalian tahu apa itu tasyabuh? Secara bahasa, tasyabuh artinya menyerupai. Dalam konteks agama, Rasulullah SAW memberikan peringatan yang sangat tegas dalam sebuah hadis. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Hatar, Abu Dawud. Mungkin lo mikir, masa cuman gara-gara kasih coklat doang, gue dianggap murtad atau pindah agama? Nah, di sini kita perlu luruskan, tasyabuh yang dilarang keras adalah menyerupai dalam hal yang menjadi ciri khas atau identitas agama lain, baik itu ritual, hari raya, atau cara berpakaian yang melambangkan keyakinan mereka. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Valentine masuk kategori tasyabuh? Valentine bukan sekadar budaya universal seperti hari olahraga atau hari pohon, seperti yang sudah kita bedah di segmen sebelumnya. Tanggal 14 Februari punya identitas teologisis, berawal dari ritual pagan Lupercalia, diadopsi menjadi hari peringatan martir Kristen Santo Valentinus. Jadi, ketika kita merayakannya meski dengan niat sekadar seru-seruan, kita sebenarnya sedang melakukan sinkretisme budaya atau isyatikatan syiar agama lain. Itulah kenapa para ulama melarangnya. Karena identitas seorang muslim harusnya unik dan tidak larut dalam tradisi kaum lain yang dasarnya berbeda akidah. Terus, apakah bahaya laten bisa membuat kita kehilangan identitas? Masalah terbesar dari tasyabuh adalah psikologis. Awalnya cuma ikut perayaannya. Lama-lama kita jadi merasa biasa dengan simbol-simbol mereka dan akhirnya rasa bangga terhadap identitas Islam sendiri jadi pudar. Imam Ibnu Katsir pernah menjelaskan bahwa tasyabuh dalam hal lahiriah, perbuatan yang tampak, bisa menyeret pelakunya ke arah tasyabuh secara batiniah, keyakinan. Kita nggak mau kan perlahan-lahan kehilangan jati diri sebagai muslim hanya karena ingin dianggap kekinian. Sejatinya cinta itu milik kita, tapi caranya harus beda. Islam itu agama yang sangat orisinal. Kita punya cara sendiri buat ekspresiin cinta. Kalau kita cuma kopas, copy paste gaya hidup orang lain, di mana letak keistimewaan kita sebagai umat terbaik. Jadi, menghindari Valentine itu bukan berarti kita kolot. Justru itu adalah bentuk
integritas. Kita tahu siapa diri kita dan kita nggak butuh validasi dari tradisi orang lain buat menunjukkan kalau kita itu penyayang. Setelah kita bahas banyak soal larangan dan sejarah yang cukup berat, mungkin ada yang bertanya, terus kalau nggak ngerayain Valentine, kita nggak boleh romantis atau kasih hadiah dong? Justru sebaliknya, Islam itu agama yang sangat menjunjung tinggi kasih sayang. Bedanya, Islam pengen kita punya standar yang jauh lebih tinggi dan lebih mulia daripada sekadar satu hari dalam setahun. Dalam Islam, kasih sayang itu nggak punya tanggal kedaluarsa. Kita nggak butuh 14 Februari buat bilang I love you ke orang tua, pasangan, atau saudara. Bayangin, kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua birrul walidain setiap saat. Kita diajarkan untuk bersedekah dan membantu tetangga setiap hari. Dalam pernikahan pun, Rasulullah SAW mencontohkan kemesraan yang luar biasa setiap harinya, bukan nunggu momen setahun sekali cuma buat kasih coklat. Menurut Islam, hadiah adalah hal baik yang bisa merekatkan hubungan antar sesama manusia. Islam sangat menganjurkan kita memberi hadiah. Rasulullah SAW bersabda, saling berilah hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Hatar Al-Bukhari. Poin pentingnya di sini, hadiah itu alat, bukan ritual. Kita bisa kasih kejutan ke istri, suami, atau adik kapanpun kita mau tanpa harus terikat sama tradisi yang akarnya bertentangan sama akidah kita. Justru kasih hadiah di hari biasa itu terasa lebih tulus karena nggak ada tekanan tren atau kewajiban sosial. Kasta tertinggi cinta dalam Islam adalah cinta karena Allah. Kita mencintai seseorang bukan karena nafsu atau ikat-ikatan tren dunia, tapi karena kita berharap cinta itu bisa bawa kita bering-bering ke surga. Kalau kita sayang sama seseorang, kita pasti nggak mau bawa dia ke hal-hal yang dilarang agama, kan? Itulah kenapa menjaga diri dari perayaan yang nggak sesuai syariat sebenarnya adalah bentuk kasih sayang yang paling nyata, menjaga orang yang kita cintai dari dosa. Jadi, buat lo yang nggak ngerayain Valentine, jangan merasa kurang kasih sayang. Justru lo punya kebebasan buat menebar cinta setiap detik, setiap jam, dan setiap hari tanpa batas waktu dengan cara yang jauh lebih elegan dan diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya bahasan kita makin kuat, gak lengkap rasanya kalau kita nggak menyimak gimana pandangan para tokoh ulama dan organisasi besar di Indonesia terkait fenomena Valentine ini. Ternyata para guru kita punya pesan yang sangat konsisten buat kita para pemuda. Sosok pertama adalah almarhum Buya Hamka. Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat moderat, namun sangat tegas dalam urusan akidah melalui Majelis Ulama Indonesia MUI, di mana beliau adalah ketua. Pertamanya, pandangan beliau jelas. Valentine adalah tradisi yang memiliki latar belakang keagamaan di luar Islam. Buya Hamka selalu menekankan pentingnya integritas iman. Menurut beliau, seorang muslim harus bangga dengan identitasnya dan tidak perlu membebek pada tradisi kaum lain yang tidak sejalan dengan tauhid. Fatwa MUI yang melarang perayaan ini hingga sekarang berakar dari pemikiran bahwa menjaga akidah adalah prioritas utama. Tokoh kedua, kita melihat pada garis pemikiran K.H. Hashim Asy'ari yang diteruskan oleh struktural NU. Meskipun NU dikenal sangat menghargai budaya, namun dalam hal Valentine, para kiai NU umumnya memberikan peringatan keras. Pandangan umum di kalangan ulama NU adalah prinsip sadud zari'ah, menutup pintu kemaksiatan. Mereka melihat Valentine bukan sekadar kartu ucapan, tapi seringkali menjadi pintu masuk bagi pergaulan bebas, ikhtilat, yang melanggar norma agama. Selain itu, mengikuti Valentine dianggap keluar dari koridor manhaj Islam yang seharusnya memiliki kemandirian budaya. Sosok ketiga adalah Profesor Quraish Shihab, seorang pakar tafsir yang sangat mendalam penjelasannya. Beliau seringkali menjelaskan dari sudut pandang makna kasih sayang. Beliau menekankan bahwa dalam Islam, kasih sayang rahmah adalah inti ajaran. Namun, beliau juga mengingatkan agar umat Islam tidak terjebak dalam simbol-simbol yang memiliki muatan agama lain. Menurut beliau, kalau tujuannya adalah kasih sayang, maka Islam sudah punya wadahnya sendiri. Tidak perlu mengikuti momen yang secara spesifik berasal dari tradisi non-muslim. Apalagi jika di dalamnya terdapat unsur hura-hura yang jauh dari nilai spiritualitas Islam. Kesimpulannya gini, sahabat, kalau kita tarik garis merah dari ketiga pandangan tokoh di atas, intinya sama, jaga akidah,
Jangan larut dalam ritual yang akarnya bukan dari Islam. Jaga akhlak, hindari momen yang bisa memicu perbuatan maksiat. Bangga dengan Islam, tunjukkan kalau Islam punya cara yang lebih mulia dalam memaknai cinta. Jadi, ketika kita memilih untuk tidak merayakan Valentine, kita sebenarnya sedang mengikuti nasihat para guru dan ulama kita yang ingin menjaga kemurnian iman kita di tengah arus zaman yang makin luar biasa ini. Nah, sahabat, kita sudah bedah semuanya. Dari mulai festival liar Lupercalia di Romawi, pengorbanan tragis Santo Valentinus, strategi politik Paus Julius, sampai gimana kapitalisme mengubah hari ini jadi industri miliaran dolar. Kesimpulannya satu, sebagai muslim, kita nggak butuh satu tanggal khusus untuk mengakui kalau kita itu penyayang. Kasih sayang dalam Islam itu jauh lebih dalam daripada sekadar coklat yang habis dimakan atau bunga yang bakal layu dalam 3 hari. Kasih sayang kita adalah doa yang dipanjatkan di sepertiga malam untuk orang tua, tanggung jawab penuh seorang suami untuk istrinya, dan kesetiaan untuk menjaga diri dari kemaksiatan demi seseorang yang nanti Allah halalkan. Jaga prinsip lo, bukan berarti lo kaku atau nggak gaul. Justru di dunia yang semua orangnya cuma ikut-ikutan tren, orang yang punya prinsip dan tahu sejarahnya adalah orang yang paling keren. Identitas kita sebagai muslim adalah harga mati. Kita mencintai karena Allah, dan kita meninggalkan sesuatu juga karena Allah. Dan percaya deh, apapun yang lo tinggalkan karena Allah pasti bakal diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Terima kasih buat lo yang sudah nonton video ini sampai habis. Kalau lo merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan yang paling penting, share video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman lo. Siapa tahu ada satu orang yang tercerahkan lewat jempol lo hari ini. Saya pamit undur diri. Tetap menebar kasih sayang setiap hari dan tetap bangga jadi muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.